Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar pengalaman Yakub menjadi pengalaman kami. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendesak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini 23 Maret 2025 berjudul Pelajaran Berharga dari Pengalaman Yakub. Ayat ini terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 26. Berbunyi, "Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Menceritakan kepada jiwa-jiwa yang tergoda tentang kesalahan mereka sama sekali tidak ada mengilhami mereka dengan tekad untuk berbuat baik. Tunjukkan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan yang menjadi milik mereka. Tunjukkan kepada mereka ketinggian yang dapat mereka capai. Bantu mereka untuk berpegang teguh pada belas kasihan Tuhan, untuk percaya pada kuasa pengampunannya. Yesus sedang menunggu untuk menggenggam tangan mereka, menunggu untuk memberi mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan yang mulia dan berbudi luhur. Allah sering membawa orang ke dalam krisis untuk menunjukkan kelemahan mereka sendiri dan mengarahkan mereka kepada sumber kekuatan. Jika mereka berdoa dan berjaga-jaga dalam doa, berjuang dengan gagah berani, titik lemah mereka akan menjadi titik kuat mereka. Pengalaman Yakub mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita. Allah mengajarkan Yakub bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tidak akan pernah bisa memperoleh kemenangan. Bahwa ia harus bergumul dengan Allah untuk mendapatkan kekuatan dari atas. Sepanjang malam Yakub bergulat dengan malaikat itu. Akhirnya pegulat yang kuat itu melemah karena sentuhan di pahanya. Sekarang ia lumpuh dan menderita sakit yang amat sangat, tetapi ia tidak mau melepaskan pegangannya. Dengan penuh penyesalan dan patah hati, ia berpegangan erat pada malaikat, memohon berkat. Ia harus memiliki keyakinan bahwa dosanya diampuni. Tekadnya semakin kuat, imannya semakin sungguh-sungguh dan gigih sampai akhir. Malaikat itu mencoba melepaskan dirinya. Ia mendesak, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Jika ini adalah keyakinan yang sombong dan lancang, Yakub akan langsung hancur. Tetapi keyakinannya adalah keyakinan orang yang mengakui ketidaklayakannya sendiri, namun percaya pada kesetiaan Allah yang menepati perjanjian. Melalui kerendahan hati, pertobatan, dan penyerahan diri, manusia yang berdosa dan bersalah ini menang melawan yang mulia surga. Ia telah mencengkram erat janji-janji Allah dan hati yang penuh kasih tak terbatas tidak dapat menolak permohonan orang berdosa itu. Sebagai bukti bahwa Yakub telah diampuni, namanya diubah dari nama yang mengingatkan akan dosanya menjadi nama yang memperingati kemenangannya. "Namamu," kata malaikat, "tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Akankah kita memperoleh kekuatan dari Allah dan memenangkan kemenangan demi kemenangan? Atau akankah kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya jatuh kembali dalam kekalahan, kelelahan, karena usaha yang sia-sia? Marilah kita dengan penyerahan diri tanpa syarat kepada Allah,
memperoleh kekuatan yang harus dimiliki setiap orang yang menang dalam pertempuran melawan kejahatan. Manuskrip 2 tahun 1903. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yakub, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 197 paragraf 2. Kesalahan yang telah menuntun kepada dosa Yakub dalam memperoleh hak kesulungan dengan tipu daya sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Ia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usaha sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang akan dilaksanakan Allah di dalam waktu dan caranya sendiri. Inilah dasarnya mengapa Yakub disebut hamba dosa, sebab dia andalkan usahanya sendiri. Sebagai manusia berdosa, adakah yang benar dalam hidup kita? Alkitab berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Lalu, apa yang Yakub lakukan untuk terlepas dari beban dosa? Thoughts from the Mount of Blessing halaman 144 paragraf 1 berkata, Yakub dalam krisis hidupnya yang besar mengasingkan diri untuk berdoa. Yakub berdoa, dan tentang hal ini renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 89 paragraf 3. Allah sering membawa orang ke dalam krisis untuk menunjukkan kelemahan mereka sendiri dan mengarahkan mereka kepada sumber kekuatan. Jika mereka berdoa dan berjaga-jaga dalam doa, berjuang dengan gagah berani, titik lemah mereka akan menjadi titik kuat mereka. Pengalaman Yakub mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita. Allah mengajarkan Yakub bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia tidak akan pernah bisa memperoleh kemenangan, bahwa ia harus bergumul dengan Allah untuk mendapatkan kekuatan dari atas. Nah, apakah tujuan Yakub bergumul dalam doa, bergumul dengan Allah? Kita baca Thoughts from the Mount of Blessing masih dalam halaman 144 paragraf 1. Dia dipenuhi dengan satu tujuan yang sangat penting, yaitu mencari perubahan karakter. Sebab dengan jelas telah dinyatakan karakternya, yaitu karakter yang menipu agar memperoleh hak kesulungan. Bagaimana Yakub berdoa? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 164, paragraf 3, berkata, berdoalah 3 kali sehari, dan seperti Yakub mendesak. Inilah wujud dari pergumulan Yakub. Kita kurang mendesak dalam berdoa. Ingat Hana saat berdoa, seperti orang mabuk, karena dia mendesak. Kita perlu belajar berdoa seperti Yakub, doa yang mendesak. Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskan pergumulan Yakub dalam doa. Dalam Spiritual Gifts, volume 2, halaman 257, paragraf 1. Bersikaplah sungguh-sungguh, bersikaplah tulus. Doa yang sungguh-sungguh sangat mujarab. Seperti Yakub, bergulatlah dalam doa. Sungguh menderita. Yesus di taman mengeluarkan banyak keringat darah. Anda harus berusaha. Jangan tinggalkan tempat Anda berdoa sampai Anda merasa kuat di dalam Allah. Inilah yang Yakub alami. Dia tidak akan lepaskan sampai dia terima kekuatan, menerima berkat. Dan kita perlu belajar bergumul dalam doa sebagaimana Yakub. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat bergumul dalam doa seperti Yakub, bergulat dalam doa? Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 144 paragraf 1 melanjutkan. Yakub memohon dengan roh yang tekun. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Roh yang gigih ini diilhami oleh dia yang bergumul dengan Yakub. Siapakah dia yang bergumul dengan Yakub? Kita perlu tahu sebab dia yang bergumul dengan Yakublah yang memberikan roh yang gigih dalam doa. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 119, paragraf 1 berkata, Kristuslah yang menyertai Yakub sepanjang malam, dengan siapa dia bergulat, dan yang dia pegang teguh sampai dia memberkatinya. Jelas, yang bergumul dengan Yakub adalah Yesus Kristus, anak Allah. Maka artinya,
Yesuslah yang mengilhami Yakub dengan roh yang gigih dalam pergumulan doa. Karenanya, untuk kita dapat bergumul dalam doa, bergulat dalam doa, sebagaimana Yakub, kita pun memerlukan roh yang sama dari Yesus. Dan inilah proses peralihan Yakub dari hamba dosa menjadi merdeka dalam Tuhan. Apakah rahasia kemenangan Yakub? Christ Triumphant halaman 89 paragraf 5 berkata, "Jika ini adalah keyakinan yang sombong dan lancang, Yakub akan langsung hancur. Tetapi keyakinannya adalah keyakinan orang yang mengakui ketidaklayakannya sendiri, namun percaya pada kesetiaan Allah yang menepati perjanjian. Melalui kerendahan hati, pertobatan, dan penyerahan diri, manusia yang berdosa dan bersalah ini menang melawan yang mulia, sorga. Ia telah mencengkeram erat janji-janji Allah, dan hati yang penuh kasih tak terbatas tidak dapat menolak permohonan orang berdosa itu." Inilah pelajaran berharga dari pengalaman Yakub bagi kita semua. Marilah kita dengan penyerahan diri tanpa syarat kepada Allah, memperoleh kekuatan yang harus dimiliki setiap orang yang menang dalam pertempuran melawan kejahatan. Dan itu hanya oleh karena Kristus bersama kita, sebagaimana Yesus bersama Yakub. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kisah pengalaman singkat tentang pergumulan Yakub. Dia bergulat dalam doa dengan Engkau ya Yesus. Dan akhirnya dia menang. Dan dia menang bukan karena sombong dan lancang, tapi dia karena rendah hati, bertobat, dan menyerahkan dirinya sebagai manusia yang berdosa dan bersalah kepada Engkau, ya Yesus. Dan akhirnya Engkau berkati dia menjadi manusia baru dalam Tuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh dari Yesus, kami memiliki kegigihan dalam berdoa. Kami mendesak dalam doa, memohon akan berkat, terutama kelepasan daripada beban dosa, agar kami dapat bertumbuh dalam Yesus hari demi hari dalam pengudusan hingga akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh didapati benar dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.